Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ke pasar hewan di hari Rabu, pergi ke sana membeli jangkrik, berharap dolar turun ke 16.000. Malah Pertamax yang naik ke 16.000. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film bergenre horor misteri supranatural, yaitu The Awakening tahun 2011, mengisahkan tentang seorang penulis yang sering menguak praktek-praktek dukun palsu karena tidak percaya dengan hal-hal mistis. Sampai suatu hari dia diminta datang ke sekolah asrama yang katanya terjadi fenomena mengerikan di sana. Juga ada kasus tewasnya seorang murid. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Sameng ya. Cak, mau tanya, boker yang baik itu sambil duduk atau sambil tidur? Sambil tidur lur, tapi tengkurap kalau bisa ya, biar benjret meluber kemana-mana. Monggo sketsaken. Film dimulai dengan sebuah informasi dari buku berjudul Seeing True Ghosts karya Florence Cathcart, bahwa dari pengamatan si penulis pada tahun 1914 hingga 1919 terjadi perang dan wabah influenza yang setidaknya menghilangkan sebanyak 1 juta nyawa di Inggris. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa di tahun-tahun tersebut banyak orang yang percaya dengan hantu lur. Dan inilah kebangkitan. Miss Emerson, are you prepared? Berlatar di London, Inggris tahun 1921, persis 3 tahun pasca Perang Dunia Pertama, Florence Cathcart sering menguak hoaks atau kebohongan perdukunan, dan dia juga bekerja sama dengan kepolisian. Florence tidak percaya dengan hal-hal mistis maupun keagamaan, karena menurutnya setiap fenomena pasti ada alasan ilmiahnya lur. Suatu hari Florence datang ke markas seorang dukun yang katanya sakti dan sedang memimpin aksi spiritual sambil komat-kamit baca mantra. Banyak orang yang datang ke sana. Salah satunya adalah seorang emak-emak, sebut saja Tukinem, yang putrinya baru saja meninggal. Tiba-tiba lilin Tukinem mati. Keluar banyak belatung di tabung kaca yang berisi gagak mati. 2 orang mimisan. Dan betapa terkejutnya Tukinem melihat pantulan sosok putrinya dari tabung kaca. Namun Tukinem dilarang menoleh ke belakang dan hanya boleh menatap ke arah tabung tersebut. Sambil menahan tangis, Tukinem terus memanggil putrinya. Namun yang terjadi lur, Memento mori. Memento mori. Grieving woman. Rose, darling. ya, Florence langsung mengungkap kebusukan trik dukun tersebut beserta komplotannya yang selama ini menipu banyak orang demi uang. Seperti sosok putri Tukinem yang ternyata seorang bocil biasa, burung gagak yang telah ditukar, lilin yang bisa dimatikan dengan tali, sampai mimisan yang berasal dari kapsul berisi cat. Florence pun memerintahkan polisi untuk menangkap si dukun, juga semua komplotannya. Free hand pulling the whip from this woman's. Get them out of here, Evans. Dorothy, no. You've never had a child, have you? Florence tinggal di rumah mewah bersama orang tua angkatnya dan para pelayan. Lalu sepulangnya ke rumah, Florence kedatangan tamu, yaitu Robert Mallory, seorang guru sejarah di sekolah asrama khusus laki-laki bernama Rookford, dan dia ingin berdiskusi tentang buku buatan Florence. Mallory pun dipersilakan masuk dan menunggu di ruang kerjanya Florence. Sementara di kamar, Florence sempat menangis ketika melihat foto tunangannya yang meninggal saat perang, dan ibu angkatnya pun menenangkan Florence. Karena ternyata lur, Florence sering mengunjungi dukun-dukun di berbagai tempat, bukan semata-mata tidak percaya hal-hal goib, tapi sebenarnya dia juga berharap bisa melihat arwah mendiang tunangannya lagi. Namun selama ini tidak pernah ada dukun yang benar-benar bisa melakukannya. I need to change. You show Mr. Mallory to my study. We've always known why you, and we don't blame you for It's not fair.
Setelah itu Florence menemui Mallory dan mereka ngobrol ngalor ngidul soal bukunya Florence. Lalu Mallory pun menyampaikan maksud kedatangannya ke sana karena dia memiliki kasus yang bisa diinvestigasi oleh Florence, yaitu kematian muridnya bernama Walter sekitar 3 minggu lalu. Akan tetapi sebelum meninggal Walter sempat melapor telah melihat hantu di sekolahnya. Mallory menjelaskan jika sekolah asrama itu dulunya adalah rumah sebuah keluarga dan rumor mengatakan bahwa ada seorang bocil yang dibunuh karena suatu insiden. Lalu Mallory pun memberikan beberapa bukti foto angkatan dan memang terlihat sosok hantu anak kecil di setiap foto dari tahun 1902 sampai 1906 yang selalu berada di pojok barisan, dan mungkin hantu itu adalah si bocil yang dulu telah dibunuh di sana. Namun yang paling menyeramkan adalah foto sebulan yang lalu karena sosok tersebut untuk pertama kalinya pindah ke dalam jendela asrama dengan mulut menganga Jelas Florence yang super skeptis pun menganggap foto-foto itu sebagai trik kamera belaka. Akan tetapi Mallory benar-benar meminta bantuan Florence untuk mengungkap fenomena janggal di sekolah asrama Rookford. Begitu mengetahui sebagian besar murid-murid di sana anak yatim piatu, Florence pun akhirnya setuju datang ke sana karena ternyata dia juga seorang yatim piatu dan memahami bagaimana perasaan anak-anak itu. 04, 1905, lastly 06. I'm not interested in the commercial fortunes of your school. The boys are as good as orphans. Setelah menempuh perjalanan dengan kereta selama 2 hari, Florence dan Mallory akhirnya sampai di sekolah Rookford untuk menginvestigasi lebih lanjut. Sambil diantar oleh penjaga kebun bernama Jude, mereka berkeliling sekitar sekolah sambil melihat anak-anak yang berlarian dan juga melewati area gedung asrama. Lalu Florence pun disambut pengurus asrama sekolah yaitu Maud yang ngefans dengan Florence karena sering membaca bukunya. Maud pun mengatakan jika dia sudah bekerja di sana selama 14 tahun dan Maud juga tidak percaya dengan hantu. Saat ngobrol-ngobrol, Florence sempat menyapa salah satu murid bernama Thomas atau biasa dipanggil Tom, dan Maud pun langsung menegurnya karena tidak segera masuk ke asrama seperti bocil-bocil yang lain. I feel like I know you. I've read your book a dozen next to the Bible. Been here 14 years. I know this any ghostly nonsense. Hello. Hello. McNair not say all boys and... Stop it! Setelah itu Mallory mengenalkan Florence ke pendeta Purslow selaku kepala sekolah asrama tersebut. Lalu Mallory menunjukkan ruangan kelas angker yang sering muncul penampakan, dan di ruangan itu jugalah Walter ditemukan tewas, tepatnya di bagian teras yang memiliki tangga ke arah halaman. Selain itu murid-murid di sana juga ketakutan karena beberapa dari mereka mengaku pernah melihat penampakan, dan semua anak tidak ada yang berani lagi masuk ruangan itu. Di teras Florence menemukan seonggok mata mainan yang setelah dicek ternyata itu adalah mata boneka beruang milik Walter. Di lain sisi Mallory membenci Jude karena sering berpura-pura memiliki penyakit seperti kelumpuhan dan lain-lain agar dia bisa memiliki alasan untuk tinggal di asrama. Lalu tiba-tiba Mallory pamit pergi dulu. Dia pun segera balik ke kamarnya dengan kaki yang terlihat pincang, dan ternyata Mallory berusaha menenangkan diri karena terkena serangan panik, Still in his bed the morning he was found? Yes. He used to keep up the pretense. Used to have a limp too. Came out of the trenches. You don't like him? I have my reasons. It would be indiscreet. Mostly in the West Dormitory. Perhaps I could leave this to you? Selanjutnya Maud membawa Florence ke kamar anak-anak dan menunjukkan kasur Walter yang ada bekas ompolnya. Maud menjelaskan bahwa Walter mengidap asma dan sering diejek Wheezy Walter atau Walter si sesak oleh anak-anak lainnya. Dan Florence pun curiga mungkin Walter dibully anak-anak lain hingga meninggal. Setelah itu Florence diajak ke salah satu ruang kelas di mana seorang guru bernama McNair yang suka bersikap kasar menyuruh
menyuruh murid-muridnya untuk membaca. Namun ketika McNair batuk, salah satu anak yaitu Dowden menertawakannya dan sebagai hukuman, tangannya pun langsung dipukul rotan. Lalu Maud mengenalkan Florence ke murid-murid di sana yang bisa menyelesaikan kejadian goib di sekolah asrama dan anak-anak tidak perlu lagi merasa takut. Florence pun bertanya apakah di antara mereka ada yang pernah melihat sosok hantu tersebut atau tahu akan keberadaan mereka. Dowden pun mengaku pernah melihat penampakan di koridor atas asrama dengan wajah yang kepelintir-pelintir dan agak kabur seperti yang terlihat di foto, ya kan lur? Namun menurut Dowden, si hantu terlihat kesakitan juga menangis. Sontak semua anak pun memohon ke Florence agar segera mengusir hantu dari asrama mereka secepat mungkin. In the photographs, he's in pain, crying out. It was twisted, blurred, and sort of twisted. It was horrible. It was on the upper corridor. His face. Please kill it, miss. Please. Untuk membuktikan benar tidaknya keberadaan hantu, Florence pun menyiapkan alat-alat seperti kamera, perekam suara, fumigator, detektor magnet, dan yang lainnya. Barang-barang itu diletakkan dan disusun ke beberapa tempat. Lalu Florence menjelaskan cara kerjanya, yaitu jika si hantu terkena jebakan kawat yang dilengkapi lonceng, kamera akan terbuka selama 30 detik. Kemudian aliran listrik akan mengaktifkan reaksi serbuk magnesium dan potasium klorida sebelum akhirnya dipotret. Hasil foto itu nantinya akan menjadi bukti apakah hantu itu benar-benar ada atau mungkin hanya seseorang yang berniat iseng. Mallory pun penasaran dengan seonggok koran di antara peralatan mutakhir lainnya dan Florence mengatakan bahwa koran tersebut akan menjadi alas yang nanti diberikan sebuah zat tertentu untuk mengambil jejak kaki. Tentu jika nanti yang terkena jebakan kawat adalah manusia biasa lur, alias orang yang pengen iseng, maka jejak kakinya akan terlihat, ya kan? An electrical charge ignites sound recorder, part Beltane circuit for measuring contact. Those are footprint catchers. People pretending to be ghosts do. Malam hari pun tiba. Setelah Maud mengantarkan anak-anak tidur, beberapa dari mereka berbisik ke bocil bernama Perry bahwa tidak ada yang menyukainya. Di lain sisi, Florence mengecek ulang perangkap yang sudah disiapkannya. Dan saat balik ke kamar, Florence menemukan lubang kecil yang ternyata ruangannya bersebelahan dengan kamar mandi. Dan kebetulan Mallory sedang adus di sana lur. Tanpa sadar, Florence terus memandangi Mallory dan terlihat bekas luka di paha kanannya. Namun tak lama kemudian terdengar suara lonceng. Florence pun terus mengikuti sumber suara hingga menemukan gambar orang terguntang di lantai, kaca pecah, juga noda di jendela. Lalu dari pantulan kaca, Florence melihat siluet sosok yang berlari diikuti dengan bunyi lonceng dan Florence berusaha mengejar sampai ke lantai 2. Terlihat jejak kaki anak kecil menuju gudang milik Maud dan ketika mengecek lemari, terdengar bisikan bocil di bagian atas, namun tidak ada seorang pun di sana, lur. Ketika turun ke lantai bawah, Florence melihat seseorang yang berjalan ke salah satu ruangan dan di sana terdapat rumah-rumahan kayu. Karena penasaran, Florence pun mengecek rumah-rumahan tersebut dan Florence sempat melihat pria yang membawa shotgun dan ketika dia akan mengikutinya, dilala Florence bertemu Mallory yang juga mengecek suara lonceng. Keesokan paginya saat sekolah dimulai, satu persatu murid disemprotkan cairan ke kaki mereka untuk mencari siapakah murid yang iseng berlarian di asrama pada jam malam. Ketika Florence menyemprot kaki Perry, warna telapaknya pun berubah menjadi ungu dan Florence yakin Perry lah yang semalam berlarian. Florence juga menduga bahwa di hari Walter tewas, mungkin Perry menakut-nakutinya dengan memakai kain untuk dijadikan topeng agar
agar wajahnya kabur seperti penampakan di foto. Perry pun mengaku jika semalam memang dia yang menakut-nakuti Bu Florence karena dipaksa oleh Dowden DKK yang suka membulinya. Akan tetapi Perry mengaku tidak pernah menakut-nakuti Walter, bahkan mereka berteman baik dan sering berbagi makanan MBG-nya. Lalu Florence menjelaskan bahwa yang berlarian semalam ada 2 anak, dan sontak para guru pun menuduh Dowden yang suka iseng sebagai pelaku keduanya. Namun ketika Pak Guru McNair akan menghukum Dowden dengan rotan, Lur. So I didn't do it before, not to Walter. I liked Walter. You name this boy, or you'll be dead. No, there wasn't another boy. You use a balsam for your chest. I just smelled it on you. Florence mencium bau balsam Pak Guru McNair ketika lewat di depannya, yang mana bau itu juga dia temukan di boneka milik Walter dan di ruang kelas. Florence pun menyimpulkan jika McNair pasti ada di TKP saat Walter tewas. Mungkin di malam itu Walter sedang berkeliaran dan McNair pun menghukumnya dengan merampas boneka beruang milik Walter, lalu pergi meninggalkannya begitu saja dalam kegelapan. Setelah itu Walter yang ketakutan bisa jadi penyakit asmanya kambuh hingga dia tewas, Lur. McNair akhirnya mengaku bahwa apa yang dikatakan Florence benar. Di malam itu McNair merampas boneka milik Walter karena dia berkeliaran saat malam hari. Dan Walter juga mengaku-ngaku melihat hantu, yang jelas McNair tidak percaya omong kosong tersebut. Saat itu Walter hanya bisa menangis di ruang kelas dan McNair pun pergi meninggalkannya. Namun dia tidak menyangka asma Walter kambuh gara-gara kejadian tersebut. Lalu sambil menangis dan merasa bersalah, McNair pun menjelaskan jika selama ini dia mendidik para murid dengan keras semata-mata agar mereka disiplin dan bisa tumbuh menjadi anak yang kuat. Dengan terkuaknya insiden ini, Lur, McNair pun dianggap bersalah atas tindakannya yang menyebabkan kematian Walter secara tidak langsung. Dan agar masalah tidak berlarut-larut, Pak Capsek Purslow pun langsung memecatnya. And left him out in the dark. Of an asthma attack brought on by it. He was crying, insisting he'd seen a ghost. He was alive when I left him. Malcolm. These boys must be strong, stronger than us. I thought I'd toughen him up. The parents arrive shortly. At once. Setelah McNair diusir dari sekolah asrama, Mallory pun merasa lega karena menganggap kasus kematian Walter sudah terpecahkan dan Florence juga membuktikan tidak ada hantu di sana. Namun Florence bersikap biasa saja karena dia merasa masih ada sesuatu di sekolah tersebut, Lur. Setelah itu Florence pun cari angin di area hutan dan disapa oleh Jude yang sedang berburu. Namun anehnya Jude mau wanti-wanti Florence untuk lebih mengawasi orang-orang yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Di lain sisi, karena sudah libur semester, semua anak pun dibawa pulang oleh keluarga masing-masing dan di sekolah hanya tersisa guru, staf, juga Florence sebagai tamu. Lalu saat bengong di tepi danau, Florence yang berniat nyebat rokok peninggalan dari tunangannya sempat terkejut mendengar suara tembakan Jude di dalam hutan hingga rokoknya berceceran dan kotaknya nyemplung ke dalam danau. Lalu tiba-tiba Florence melihat tangan di dalam danau dan entah apa yang terjadi, dia pun terjatuh. Yang untungnya Mallory sigap menolong, Lur. Florence pun dibawa ke perapian untuk menghangatkan diri dan menyapa Tom yang sedang ada di dapur. Tom mengatakan jika dia tetap tinggal di asrama karena kedua ortunya berada di India dan tidak bisa menjemput. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Florence menceritakan jika dulu dia sempat dipanggil Mawazi yang artinya boneka putih, karena saat kecil Florence yang liburan ke Afrika diselamatkan oleh penduduk lokal ketika diserang seekor singa. Pundak kanannya pun sampai terluka dan naas kedua ortunya tewas diterkam singa tersebut. Sementara itu Maud meminta Florence untuk tinggal di sana sementara waktu sampai kondisinya mendingan karena menganggap Florence banyak pikiran sampai terjatuh ke danau. Namun Florence mengatakan jika dirinya sudah baik-baik saja dan harus segera pulang. One of them even attacked me. Were they killed? Afraid they were.
Looked after me until help came. Called me their Mauzi. Something has happened to you. You can't leave. Can't stay here. Di kamar mandi, Mallory sudah menyiapkan air hangat untuk Florence, dan saat berendam, Florence memegangi luka di pundak kanannya. Tak lama kemudian terdengar suara dari ruangan sebelah, dan Florence pun teringat dengan lubang yang sebelumnya dia temukan. Florence yakin Mallory ada di sebelah sedang mengintipnya, dan dia pun sengaja melepas handuk untuk menggoda Mallory, lur. Namun ketika Florence mengintip lubang tersebut, ya, Florence pun sangat terkejut melihat sosok hantu berwajah ngeblur dan kepelintir, lalu berusaha mengejarnya sampai ke suatu ruangan di lantai atas. Tapi lagi-lagi Florence menemukan rumah-rumahan kayu dan kembali mengecek isinya. Anehnya, lur, boneka dan aksesoris di dalam rumah-rumahan menunjukkan apa yang dilakukan Florence sejak berada di sekolah asrama Rookford. Mulai dari perkenalan dengan Pak Capsek, bertemu anak-anak di kelas yang sedang diajar oleh McNair, perlengkapan menangkap hantu, Florence yang mengintip Mallory, hingga detail luka di kaki Mallory juga terlihat di boneka. Namun yang paling menakutkan adalah ketika Florence melihat dirinya sendiri sedang mengecek rumah-rumahan seperti yang Florence lakukan sekarang, lur. Dan tepat di belakangnya ada si hantu bocil. Sontak Florence pun menengok ke belakang dan karena masih tidak percaya dengan yang dialaminya tadi, Florence pun mengajak ngobrol Mallory empat mata untuk memberitahu bahwa ada hal lain yang belum terungkap di sekolah itu dan dia tidak akan pulang sebelum menemukannya. Sementara itu, Maud dan Tom melihat alat pengukur suhu yang tiba-tiba mendeteksi suhu dingin. Florence pun meraba bagian tembok dan menemukan lemari tersembunyi yang di dalamnya terdapat seonggok boneka kelinci lusuh. Boneka itu bisa mengeluarkan suara nyanyian yang membuat Tom sangat ketakutan. The children are gone, all except one. I know this. It's an old nursery rhyme. Frightened. Tom. He wants to get me. Setelah mempersiapkan peralatannya, kejadian supranatural kembali muncul. Alat magnet bergerak sendiri, terdengar suara bocil tertawa, dan Florence melihat bapak-bapak membawa shotgun di lorong. Saking kagetnya, Florence pun mengenai jebakan kawat, dan kamera pun langsung memotret. Namun tiba-tiba penampakan itu hilang, dan Florence malah menuduh Tom yang tadi sengaja tertawa untuk menakut-nakutinya. You all doing this! There was a man! There was a man! Stop this! Heard him giggle. Took me to Ozzy. Who was he? Kind, loving girl, but there's nothing left. Setelah itu, Mallory dan Florence mengecek hasil foto yang tadi tidak sengaja kejepret untuk membuktikan pria yang membawa shotgun adalah hantu. Sambil menunggu foto jadi, Mallory menceritakan bahwa dulu dia juga seorang tentara yang bertempur di PD pertama seperti tunangannya Florence. Mallory sering ketakutan di dalam parit ketika gelap karena musuh bisa menyerang kapan saja dan kakinya pincang akibat terkena tembakan. Trauma pasca perang inilah yang terkadang membuat Mallory terkena serangan panik, lur, karena teringat betapa mengerikannya medan perang. Lalu setelah memeriksa setiap foto, ada satu kamera yang mengarah ke bapak-bapak pembawa shotgun, namun yang terlihat justru hantu bocil berwajah kabur dan kepelintir. Kini Florence pun akhirnya percaya bahwa memang ada hantu di sana, dan karena terbawa suasana, mereka berdua pun berasal-lule, lur. Tak lama kemudian terdengar bunyi lonceng asrama yang berasal dari kamarnya Mallory sendiri. Mallory pun segera mengeceknya, namun tidak menemukan apa-apa di kamarnya, dan tiba-tiba pintu pun terkunci. Di lain sisi, Florence sangat terkejut melihat wajah muncul dari bantal di sebelahnya. Saking muaknya dengan penampakan di sana, Florence langsung merobek bantal dan menghambur-hamburkan bulunya. Akan tetapi Florence menemukan kotak rokok
tokok mendiang tunangannya yang sebelumnya nyemplung ke danau, seolah-olah arwah di sana ingin bermain-main dengan Florence. Saat itu juga Florence keluar gedung untuk mencari Mallory, tapi justru dia didatangi oleh Jude yang membawa shotgun. Ternyata selama ini Jude sering memperhatikan Florence dari jendela, termasuk saat tadi berasal-oleh dengan Mallory. Sebenarnya Jude merasa iri dengan Mallory, lur, dan dia juga menganggap Florence adalah wanita yang suka selengki karena seperti melupakan mendiang tunangannya dan berselengki dengan pria lain. Florence pun membalas ucapan Jude dengan menyebut bahwa dia adalah pria yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mendengar itu Jude yang emosi pun langsung memukul Florence hingga pingsan. Women just lap up the sob stories, don't you? Nothing when men gave everything. Tepat ketika Jude berniat memperkaos Florence, hantu bocil tiba-tiba muncul yang membuat Jude sangat ketakutan. Florence akhirnya terbangun dan dia pun memukul Jude hingga tewas. Lalu dia segera balik ke sekolah dan menjelaskan ke Maud serta Mallory jika dia terpaksa membunuh Jude karena ingin memperkaosnya. Florence pun meminta ke Mallory agar merahasiakan kejadian ini dari Tom, apalagi dia masih ketakutan dengan fenomena di sekolah itu. Namun Mallory mengatakan bahwa tidak ada anak kecil bernama Tom dan sekarang di sekolah hanya ada Florence, Mallory, juga Maud, lur. Jelas Florence pun bingung karena selama ini dia sering berbicara dengan Tom, ya kan? Begitu pula dengan Maud yang juga melihat Tom bahkan sering menemaninya. There are no children here. It's just us three. Tak lama kemudian Florence mendengar suara Tom yang memanggilnya dengan sebutan Mawazi. Suara itu berasal dari lemari tersembunyi di suatu ruangan yang ternyata adalah pintu rahasia menuju ke basement. Dan tempat itu biasa digunakan sebagai perlindungan saat masa peperangan, lur. Begitu turun ke bawah, lagi-lagi Florence menemukan rumah-rumahan kayu dan Tom memperlihatkan dirinya dari yang mukanya kabur menjadi bocil biasa. Betul sekali, lur. Tom adalah si hantu bocil yang pernah dilihat beberapa murid termasuk Walter. Lalu Tom pun menyuruh Florence untuk melihat ke dalam rumah kayu agar dia bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika melihat ke dalam, sontak Florence pun teringat dengan kejadian di masa lalu yang begitu tragis, lur. You started to remember. I know. Look at it. You remember the rest. You started to remember. You started. You laugh at me and plot. I can't live like this. Ternyata Florence adalah anak dari keluarga kaya raya dan tinggal di rumah yang sekarang menjadi sekolah asrama ini. Ayah Florence sangat menginginkan anak laki-laki karena memang di masa itu banyak orang pengen punya keturunan cowok, lur. Namun karena istrinya tidak bisa hamil lagi, dia pun berselengki dengan pembantunya yang tak lain tak bukan adalah Maud sampai melahirkan anak laki-laki yaitu Tom, lur, yang kemudian menjadi sahabat Florence waktu kecil. Florence sudah sering melihat kedua ortunya bertengkar dari dalam lemari tersembunyi dan ayahnya memang sosok yang temperamen. Suatu hari mereka berdua bertengkar hebat karena ibu Florence malu dengan anak haram seperti Tom yang membuat ayah Florence sangat emosi sampai gelap mata membunuh istrinya dengan shotgun. Karena sudah menggila, sang ayah juga memburu Florence yang kabur ke basement dan terus menembaki dari atas sambil memanggil-manggil Florence dengan sebutan Mausi atau tikus yang pelafalannya mirip-mirip dengan Mawazi, ya kan, lur? Florence terus berlari sampai ke pintu lemari tersembunyi di koridor dan memeluk boneka kelincinya sambil ditenangkan oleh Tom yang sudah menunggu di sana. Akan tetapi boneka kelinci bisa-bisanya terjatuh hingga
hingga mengeluarkan suara nyanyian, dan ayah Florence yang mendengarnya pun langsung menembak arah mereka. Naasnya justru Tom lah yang terbunuh, dan pecahan peluru juga mengenai pundak Florence. Melihat anak kesayangannya mati, ayah Florence sangat merasa bersalah dan tidak bisa memaafkan dirinya. Akhirnya memutuskan untuk Bun-Bun, sedangkan Florence akhirnya diadopsi oleh orang lain. Masa lalu kelamnya inilah lur yang memicu Florence menciptakan ingatan palsu bahwa kedua ortunya diterkam singa Afrika, juga penduduk lokal yang menyebutnya Mawazi, karena pikiran Florence berusaha melindunginya dari trauma masa kecil yang terlalu menyakitkan untuk diterima. Kini Florence sudah teringat dengan semua kejadian itu, dan Maud mengatakan bahwa dia tahu Florence sudah melupakan traumanya karena sejak awal datang ke sekolah, Florence tidak mengingat siapa Maud. Akan tetapi Maud terkejut saat mengetahui Florence yang bisa melihat sosok Tom seperti dirinya, dan Maud sengaja tidak memberitahu siapa Tom sebenarnya karena menurut Maud itu adalah cara terbaik agar Florence bisa berdamai dengan traumanya. Di lain sisi, Mallory telah mengubur jasad Jude di suatu tempat agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Setelah itu, Maud memberikan jamu beras kencur agar Florence bisa lebih tenang. Dan ketika Florence menenggaknya, Maud pun mengatakan bahwa selama ini Tom merasa kesepian. Namun sebentar lagi mereka bertiga bisa reuni seperti dulu saat Maud mengasuh Tom juga Florence lur. Ya, ternyata minuman itu sudah diberi racun. Maud berniat Bun-Bun agar bisa menemani sang putra Tom, dan berengkesnya dia juga mengajak Florence untuk ikut mati bersamanya. Sontak Florence yang panik pun berteriak memanggil Mallory untuk dicarikan obat agar dia bisa memuntahkan racunnya. Florence pun mulai terkapar dan Tom hanya bisa meminta maaf karena dia begitu rindu dengan Florence. Akan tetapi Florence mengatakan jika dia tidak bisa ikut dengan Tom, dan apabila mati dengan cara seperti itu, maka jiwa Florence tidak akan beristirahat dengan tenang. Tom yang merasa iba pun akhirnya mengambilkan obat, dan setelah diminum, alhamdulillahnya Florence memuntahkan semua racun itu lur. Lalu Florence langsung memeluk Tom dan mengatakan bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja, sedangkan Maud terlihat sudah tewas karena racun yang ditenggaknya. Thanks. I'll stay with you. Promise. Even if you can't see me. Libur semester telah usai dan para murid pun datang untuk kembali melanjutkan sekolah. Lalu film pun ditutup dengan Florence yang berpamitan ke Mallory karena dia harus segera pulang, dan Florence akan berkunjung ke sana setiap minggunya. Florence juga berencana menulis buku baru tentang hantu berdasarkan pengalamannya di sekolah asrama tersebut. You're writing another book, The Interpretation of Ghosts. Till Saturday week. Not seeing them, same as forgetting. Abuyar, cukup menarik memang film satu ini lur. Aku sendiri pun agak nggak nyangka plot twistnya kayak begitu ya kan. Jadi ingatlah lur, bahwa lebih baik kita menerima trauma di masa lalu daripada harus melupakannya, agar kita bisa lebih tenang menjalani hidup tanpa harus terjebak dengan luka masa lalu lur. Itu. Assalamualaikum.